Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah. Yang kami hormati jajaran BPH UMS, yang kami hormati jajaran pimpinan UMS yang hadir, kami lihat Pak Wakil Rektor 4, Pak Profesor Dr. MKes, dan Ibu Bapak sekalian, dosen dan karyawan UMS, ini sudah 270 ini angkanya. Alhamdulillah, pagi yang mendung ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah ditampilkan oleh Pak pembicara kita tentang kehidupan melestarikan lingkungan dalam perspektif Muhammadiyah, artinya dalam perspektif pedoman hidup ya warga Muhammadiyah. Em, Hari ini kita bersama dengan Associate Doktor, Associate Profesor ya, Dr. Kuswaji Priyono MSI. Beliau adalah Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PDM Sukoharjo, yang juga dosen di Fakultas Geografi UMS. Sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, bahwa manusia itu dipilih oleh Allah sebagai khalifah, tetapi di ayat tersebut malaikat meragukan ya, karena ini nanti akan membuat kerusakan di bumi. Kalau boso Jawane itu malaikat ngepal gitu ya. Ini apa nanti nggak merusak bumi ya Allah? Tapi Allah menjawab, aku lebih tahu. Nah, ini lebih tahunya bagaimana ini nanti kita bahas. Apalagi memang di tengah global warming, ya pemanasan global, perubahan iklim yang terjadi saat ini saya kira sangat relevan ya, tema tentang eh, pelestarian lingkungan. Apalagi kita sebagai warga Muhammadiyah harus tahu nih, bagaimana sih perspektif warga Muhammadiyah. Baik, panjang dan lebar, mari kita ikuti pemaparan dari Associate Profesor Dr. Kuswaji Dewi Priyono MSI. Nanti pemaparan sekitar 30 menit ya Pak Kus ya. Iya, Ya nanti di 30 atau 1 jam Pak? 30 menit aja lah. 30 menit aja ya, ditanya kita jawabnya nanti ya. Jadi kemudian nanti disusul dengan, karena ini settingnya adalah webinar, jadi nanti disusul dengan diskusi dan tanya jawab. Kita bagi ke beberapa termin, mungkin setiap termin ada 3 penanya begitu. Baik, tidak panjang kalam, waktu dan layar kami persilakan kepada Pak Gus. Monggo Pak Gus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan untuk bertemu di webinar rutin ya, di akhir bulan sebagai warga Muhammadiyah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan segala puji padanya dan kita mohon pertolongannya seraya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwa kita dan kejelekan alam amaliyah kita. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberi petunjuk. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam bagi dan besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati Bapak BPH yang barangkali hadir di pagi hari ini, Bapak-Bapak Rektorat yang juga hadir pada hari ini. Tadi sudah diwakili Wakil Rektor 4, Profesor E.M. Sutrisna, dan Ibu Bapak semuanya, warga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tadi sudah diantarkan oleh Pak EM dan juga Pak Moderator, Pak Barul Amin, tentang pembahasan pada pagi hari ini. Barangkali pembahasan ini menarik karena kebetulan suasana dunia ini tidak begitu bersahabat dengan kita. Kita menanti-menanti hujan, rupanya hujan di awal sudah mendatangkan masalah, ya utamanya di kampus. Kita menjadi korban di awal musim hujan ini dengan tumbangnya beberapa pohon yang merobohkan parkir kampus 1 dan beberapa motor mahasiswa juga menjadi korban. Dan kemudian disusul beberapa peristiwa puting beliung ya, yang biasa kita harus alami di awal pergantian musim ini. Dan tentunya nanti setelah hujan ini terjadi dari hari ke hari, biasanya di bagian bumi kita akan terdengar berita-berita banjir, berita-berita longsor, ini. Sehingga sesuatu yang terkait dengan bencana ini akan terus saja kita hadapi. Nah, tentunya bencana tadi akan merusak lingkungan. Nah, di sini mari kita bersama-sama untuk membahas apa yang sudah ada di dalam pedoman hidup Islami wal Muhammadiyah. Bagaimana keputusan Muktamar ke-44 tahun 2010. Nah, tentunya di sini saya sekedar untuk mengingatkan kembali apa yang ada di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu kaitannya dengan lingkungan. Yang kebetulan saya termasuk warga yang concern pada lingkungan. 2 periode sebelum sekarang menjadi Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat, saya menjadi Ketua Majelis Lingkungan Hidup di PDM Sukoharjo dan sekarang juga di Hizbul Waton, pimpinan wilayah Hizbul Waton Jawa Tengah. Nah, merupakan pedoman dari PH IWM ini adalah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa, dan bernegara. Kemudian melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya,
yang menunjukkan perilaku uswah hasanah, teladan yang baik. Nah, tentunya dari serangkaian yang ada di dalam PHIWM ini, bagaimana masing-masing diri kita bisa menjadi teladan yang baik dalam hal organisasi, dalam berbisnis, dan seterusnya tadi, juga di dalam melestarikan lingkungan. Nah, lingkungan hidup ini apa? Jadi lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya, yang merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah dan dimakmurkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak. Ini pengertian lingkungan hidup. Jadi sekali lagi, sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya, ini merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus dimakmurkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak. Nah, tadi Pak Amin sudah mengantarkan tentang apa yang merupakan statement awal gitu ya, ketika Allah mau menciptakan manusia itu rupanya di dalam beberapa ayat itu ya, malaikat dan iblis saat itu sudah berpraduga, ya sudah membuat semacam apa hipotesis ya, bahwa manusia yang akan diciptakan Allah itu adalah manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, tentunya kita sebagai manusia yang beriman, ya, sebagai warga Muhammadiyah, harus bisa membuktikan hipotesis malaikat dan iblis tadi tidak terbukti. Ya. Bagaimana untuk menggugurkan hipotesis itu ya tentunya bagaimana kita kemudian menjadi warga yang concern terhadap lingkungan hidup itu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa masalah lingkungan di tanah air itu menjadi masalah yang pelik. Pencemaran udara, banjir, ya, gempa bumi, longsor, dan sebagainya, ini telah menimpa kita belakang ini dan akan berulang ya dari waktu ke waktu karena memang kondisi geografis kita berada di jalur subduction, jalur kegempaan, yang akan berpotensi gempa bumi, dengan juga jalur ring of fire, di mana kita punya 500-an gunung api, dan diantaranya 127 gunung api itu aktif. Tapi kan dari akibat kegempaan dan akibat kegunung apian itu, lingkungan alam kita, lingkungan hidup di Indonesia ini adalah lingkungan yang begitu menyenangkan, menakjubkan. Sehingga kalau Coast Plus di dalam lagunya itu adalah kita itu menjadi surga kalistiwa. Tongkat dan kayu aja bisa menjadi tanaman gitu ya. Di dalam beberapa lagu kaitannya dengan judul Nusantara itu. Jadi begitu surga itu ada di kita gitu ya, dalam konteks lingkungan itu. Tapi sekali lagi akhir ini kemudian terjadi kebencanaan itu. Nah, seperti halnya beberapa bulan terakhir, ya, banyak bencana tadi sudah saya sampaikan, yang melanda Indonesia, melanda kampus ini, melanda lingkungan kita, ya terdekat, yang mengakibatkan ya ada korban jiwa, luka-luka setelah rusaknya infrastruktur, prasarana kehidupan. Nah, sebagian besar masalah lingkungan itu lebih banyak disebabkan oleh manusia sendiri. Jadi setidaknya sampai sekarang hipotesis dari dari malaikat dan iblis itu banyak buktinya gitu ya, banyak bukti. Nah, sekarang bagaimana kita berusaha untuk menggugurkan hipotesis itu. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dari ayat ini adalah bagaimana kita kemudian setelah
kesadaran yang penuh bahwa kita rupanya sekian kali, sekian lama di dalam kehidupan kita itu menjadi makhluk yang merusak, kemudian sudah sekarang sudah sadar gitu ya, sudah sadar, kemudian mari kita berusaha kembali ke jalan yang benar. Nah, ini beberapa bencana alam dan fenomena alam di Indonesia. Ada gempa, ya ada banjir, ada tsunami, ada longsor, ada peristiwa erupsi, gunung api, kemudian puting beliung gitu ya, angin ribut gitu ya, yang dikenal sebagai puting beliung itu, kemudian pencemaran udara dan kekeringan. Jadi gambar yang saji ini adalah menggambarkan fenomena alam kita dengan kebencanaan yang kita hadapi. Nah, penyebab bumi menjadi rusak itu apa? Jadi kerusakan bumi itu merupakan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut tak berfungsi dengan baik lagi. Kerusakan bumi selama ini banyak disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada kepedulian terhadap lingkungan itu. Nah, faktor penyebab kerusakan bumi itu adalah yang utama adalah deforestasi, penggundulan hutan. Ini statement dari pimpinan pusat dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional 2 tahun yang lalu di televisi begitu tegasnya 99,9% dari kebakaran hutan di Kalimantan, di Sumatera, dan di wilayah Indonesia yang lain itu karena manusia, sengaja dibakar. Ya, bukan karena alam, tapi itu sengaja dibakar. Karena investasi, ya. Investasi hutan, kemudian dibakar, mudah, ya, kemudian dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Kemudian pada tanggal 22 April 1970, ini dunia di bagian manapun gitu ya, sudah menyadari akan kerusakan itu. Sehingga kemudian tanggal itu dijadikan sebagai Hari Bumi Internasional. Ya. Jadi Hari Bumi itu bertujuan untuk menyadarkan dan meningkatkan perhatian manusia akan pentingnya mencintai alam. Hari Bumi juga merupakan hari yang dirayakan khususnya bagi para pecinta lingkungan untuk memperluas kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ataupun alam itu. Nah, timbulnya kerusakan lingkungan hidup di bumi akan berdampak serius terhadap kehidupan, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Oleh karenanya, sebagai Muslim, hendaklah kita menyadari dan turut bertanggung jawab terhadap permasalahan nasional ini. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyinggung keberadaan bumi sebagai ciptaannya itu tidak kurang dari 461 kali. Kata art, ya, kata bumi, itu diulang dalam Al-Quran itu. Di antaranya agar manusia ya, dilarang melakukan kerusakan di bumi itu. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 64 itu. Sehingga kalau kita menyadari bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan itu. Sehingga tentunya kita harus menjadi bagian yang tidak membuat kerusakan itu supaya Allah menyukai kita. Nah, dalam menghadapi masalah kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, marilah kita kembali merenungkan tuntutan Islam, ya, tuntunan Islam yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam surat Al-Maidah ayat 64 di atas, Allah memerintahkan kita agar menjadi manusia yang bertakwa dan berbuat kebaikan
serta tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, hadis riwayat Hakim. Nah, dari hadis tersebut kita memahami bahwa seorang muslim ya dituntut memiliki akhlak dan pribadi mulia. Dalam Islam mempunyai pengertian luas, yaitu menyangkut hubungan baik antara Allah SWT, hubungan diri sendiri, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam sekitar, baik hewan, tumbuhan, dan lingkungan tempat tinggal. Ini bagian dari akhlak kita, yang tentunya akhlakul karimah, gitu ya. Dan kita itu harus jadi pemakmur bumi, pelestari lingkungan itu. Nah, setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, itu berkewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistem sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistemnya, dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumber daya alam sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan sistem kehidupan di alam raya ini. Ini apa yang ada di dalam PHIM tadi ya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ada 6 poin di halaman 39 itu ya. Dan 6 poin yang kemudian diantaranya itu bagaimana kita itu sebagai warga Muhammadiyah ya wajib untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Nah, setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah itu dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk kehidupan hayati seperti binatang, pepohonan, maupun lingkungan fisik dan biotik, termasuk air, udara, sungai, dan sebagainya, yang menyebabkan kehilangan keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan. Kami, ya, LPPM itu pernah 2 kali ya, melakukan kegiatan bersama masyarakat, ya, yang kegiatan itu dikemas di dalam kegiatan restorasi sungai. Jadi bagaimana kita itu mengembalikan fungsi sungai. Waktu itu di awal ada Siti Walidah, ini gedung induk Siti Walidah itu kan depannya sungai. Kami di lingkungan hidup ya bersama-sama elemen masyarakat gitu ya, dan adik-adik mahasiswa pencinta alam waktu itu melakukan bersih-bersih sungai yang di depan itu. Tujuannya apa? Ya, tujuannya itu kan menghadap sungai. Gitu. Jadi sungai yang di hadapan kita itu bagaimana sungai yang bersih. Ini 2 kali kegiatan yang berselang 2 tahun itu rupanya kesadaran itu belum ada ya di lingkungan kampus ini. Sehingga sungai yang di depan kampus itu tidak menjadi habitat ikan, tapi menjadi habitat sampah, plastik. Kalau hanya sekedar plastik aja mudah diangkat ke atas itu ya. Tapi 2 kali kegiatan bersih-bersih sungai itu rupanya banyak sekali kasur, ya, celana dalam, dan sebagainya lah gitu ya yang ada di sungai itu. Sehingga sungai itu menjadi tempat sampah gitu ya. Nah, ini mimpi kita bersama. Mari kita bersama-sama bergerak lah gitu ya. Saya masih awang-awangan untuk melakukan gerakan bersih-bersih sungai yang ketiga ini. Mimpi
mimpi kita gitu ya, tadi sungai di depan kampus ini begitu mengalir dengan jernihnya gitu ya. Kemudian nanti bisa kita pasang lampu-lampu indah gitu ya, yang indah. Kita bisa kongko-kongko di tepi sungai di depan Siti Walidah ini sambil melihat ikan-ikan yang berlalu lalang, ya bukan plastik dan tadi dengan sampahnya. Karena ini adalah nuansa kita ya sebagai gerakan dakwah dan gerakan lingkungan hidup, mencintai lingkungan hidup, mencintai sungai pun juga harus menjadi gerakan action gitu. Kita aktif melakukan kegiatan yang terkait dengan lingkungan itu. Itulah yang kemudian kita bisa memasyarakatkan dan mempraktekkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan sertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesolehan kita. Ini mari bersama-sama untuk itu. Nah, melakukan tindakan-tindakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam menghadapi kezaliman, keserakahan, dan rekayasa, serta kebijakan-kebijakan yang mengarah, mempengaruhi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan tereksploitasinya sebagai sumber daya alam yang menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan ketidakadilan dalam kehidupan ini. Ini juga mari kita selalu melakukan kegiatan itu. Aksi nyata, gerakan nyata, tidak hanya sekedar seperti ini ya. Ya oke lah, yang seperti ini kan tadi sudah saya sampaikan di awal, sekedar mengingatkan aja. Tapi bagaimana masing-masing kita ya, menjadi orang ya yang peduli terhadap lingkungan itu dengan aksi nyata. Ya. Alhamdulillah ada mahasiswa di Hizbul Waton dan Pramukaan ya setiap event kita melakukan kegiatan yang bersama yang di situ berpotensi membuang sampah sembarangan, mereka kemudian ada gerakan sapu bersih sampah itu. Dan itu tentunya harus terus dilakukan. Tapi tentunya bagaimana upaya kita masing-masing pribadi kita itu setiap kegiatan yang membawa kantong sampah sendiri dan kemudian bisa membuangnya di tempat tertentu yang kemudian kita membantu lah petugas kebersihan itu untuk membersihkan lingkungan itu. Demikian juga di lingkungan kita masing-masing gitu ya. Mari gerakan sodakoh sampah ini bisa menjadi gerakan kita di masing-masing RT kita di lingkungan itu. Ya, gerakan sodakoh sampah. Kebetulan saya beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan untuk pendampingan masyarakat dengan gerakan sodakoh itu. Memilah-milahkan sampah yang plastik, yang bisa didaur ulang, yang baja, yang kemudian harus disingkirkan, artinya masing-masing dipisahkan lah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu. Nah, melakukan kerjasama dan aksi-aksi praktis tadi dengan berbagai pihak, baik perseorangan maupun kolektif, untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup, serta terhindarnya kerusakan-kerusakan lingkungan hidup itu sebagai wujud dari sikap pengabdian dan kekhalifahan dalam mengemban misi kehidupan di muka bumi ini untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat. Ya. Ini sekali lagi harus menjadi bagian dari pengabdian dan tugas kekhalifahan kita ya, tugas kita sebagai wakil Allah di muka bumi itu untuk membuat kehidupan di muka bumi itu penuh dengan keindahan ya, bukan kemudian kalau kita lihat di beberapa sungai kita, kalau Anda melintas ya, Ibu Bapak melintas di sungai-sungai
dari perumahan kita tinggal, kemudian menuju kampus itu ya, ada jembatan yang kemudian harus dipagari jembatan itu, dan ada tulisan hanya anjing yang membuang sampah. Tapi rupanya enak sekali ya. Orang tua yang mengantarkan anak sekolah, tapi di motornya, di mobilnya ada sampah yang dimasukkan di dalam plastik menjelang sampai jembatan, jendelanya dibuka, plastiknya siap untuk dibuang ke sungai itu. Saya sering melihat fenomena yang semacam itu ya. Ya, sementara sudah ada tulisan hanya anjing yang membuang sampah di sungai itu, tapi rupanya kita apa itu dengan eh, pergantian peran kita ya. Peran manusia menjadi peran anjing dengan sembarang membuang sampah, apalagi sampah di sungai itu. Karena sekali lagi sungai itu harus menjadi habitat ikan, ya, habitat ikan, bukan habitat sampah. Nah, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah menegaskan umatnya untuk senantiasa menjaga lingkungan untuk kemaslahatan dan rahmat eh, apa itu di bumi itu. Perintah ini telah ditegaskan dalam ayat-ayat suci Al-Quran bahwa menjaga kelestarian ciptaan Allah itu juga masuk dalam kategori ibadah yang dicintai dan akan mendapat pahala dari Allah SWT. Surat Al-A'raf ayat 56, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini ayat yang tadi di depan sudah saya sampaikan, ya, rupanya malaikat sebelum diciptakannya Adam, manusia pertama, itu sudah tahu ya, sehingga kemudian membuat apa ya semacam hipotesis itu ya, apakah engkau tidak menjadikan perang yang merusak dan menumpahkan darah di muka bumi, sedangkan kami di sini malaikat itu bertasbih memujimu dan menyucikan nama. Apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi setelah merusak tanaman-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan itu. Surah Al-Baqarah ayat 205 tadi sudah disinggung oleh Pak Wakil Rektor 4 ya tentang peran dari tanaman itu. Ada gerakan tanaman itu ya, beberapa grup WA yang saya ikuti itu mengingatkan selama musim kemarau kemarin ya, kalau kita ada biji salak, biji aceh, biji apa itu mangga, biji apapun itu ya, selama musim kemarau kemudian kita jemur, kita keringkan gitu ya. Nah, sekarang di hari-hari ini kita mulai musim hujan, ketika kita melakukan perjalanan itu, taruhlah ya biji-biji yang kering tadi di sepanjang jalan ketika kita melakukan perjalanan itu. Dengan harapan mudah-mudahan biji tadi tumbuh menjadi sebuah hijauan, menjadi apa itu punya peran nantinya ketika ini menjadi pohon yang hijau, yang rindang, bisa menangkap air hujan, bisa menyimpan. Karena di dalam kaidah lingkungan, sekarang ini sudah saatnya lah ketika musim hujan itu, air hujan itu kita panen. Ya, kita panen. Bukan kemudian kita biarkan mengalir di sungai-sungai, kemudian kembali ke laut gitu ya.
Tidak ada yang kita simpan sebagai cadangan air di musim kemarau ini. Ini kalau gerakan yang semacam ini itu terus tumbuh, utamanya di saudara-saudara kita yang ada di daerah atas, gitu ya, daerah perbukitan dan pegunungan, dan juga tidak semuanya lah, gitu ya, semuanya. Yang kemudian kalau di Fakultas Geografi, di Fakultas Pendidikan Geografi, adik-adik mahasiswa kemudian membuat macam biopori, gitu ya, lubangan untuk meresapkan air, gitu ya. Kemudian air hujan tadi bisa meresap menjadi cadangan air itu. Yaitu gerakan memanen hujan. Karena hujan itu harus kita panen. Ya, harus kita panen dan kita simpan untuk menjadi cadangan ketika musim kemarau itu supaya bencana kekeringan di musim kemarau itu tidak terjadi. Di dalam banyak ayat gitu ya, ini hanya saya tukil beberapa ayat di Quran. Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kubur. Maka celakalah orang-orang yang kubur karena mereka akan masuk neraka. Apakah pantas kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Pantaskah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan para pendurhaka? Ya, Quran surat Sot ayat 27, 28. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 58, tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Dan tadi, marilah kita menjadi bagian yang menyuburkan tanah itu. Sehingga kemudian tanah-tanah yang subur tadi bisa tumbuh tanaman-tanaman ya dengan keanekaragaman yang bisa memberi bahan makanan kepada kita. Ini foto ya, contoh bahwa Bapak kita, ya Pak Ketua Umum, ya lewat gerakan bersama tanam tanaman ya, menanam sejuta tanaman gitu. Kemudian ini tadi ya lagi ini contoh bahwa kita harus apa itu menjadi orang menjadi bagian yang terus membuat aksi-aksi nyata, tidak hanya sekedar didiskusikan ya, tapi kemudian digerakkan sebagai aksi nyata, karena ini menjadi aksi nyata itu kan sudah menjadi apa itu ciri kita lah ya ketika awal berdirinya Muhammadiyah ya dengan apa itu fenomena kajian Al-Maun itu ya, apa aksi nyata di dalam memelihara anak yatim ya, dan kemudian kesehatan dengan rumah sakitnya, anak yatim dengan panti asuhannya. Ya, sekarang di dalam konteks lingkungan ya bagaimana kita mengembalikan fungsi lingkungan itu sebagai sumber kehidupan kita. Kalau di sekolah kemudian kita adakan lomba-lomba sekolah hijau gitu. Kebetulan beberapa kali sekolah Muhammadiyah di Kartosuro itu memenangkan apa itu sekolah eh, apa itu Wiyata ini ya, sekolah yang layak menjadi sekolah pelestari lingkungan ya. Mim Gonilan itu pernah menjadi juara Jawa Tengah, SMP 1 Muhammadiyah juga pernah menjadi juara di tingkat Jawa Tengah, dengan juga SMP Muhammadiyah program khusus Gumpang itu. Ini yang harus kita pahami ya, upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan
itu sebagai suatu kegiatan serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, selain ayat-ayat Al-Quran, ada juga tuntunan agama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kita harus merawat lingkungan. Ya, Nabi Muhammad adalah teladan yang baik dalam hal ini, dan kita dapat mengambil inspirasi ya dari contoh-contoh yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah dalam mengelola sampah. Nabi Muhammad telah mengajarkan ya, umat muslim untuk membersihkan lingkungan sekitar mereka. Beliau selalu menegaskan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah mencintai hamba yang membersihkan sebelum duduk di tempatnya dan setelahnya. Jadi sebelumnya dalam keadaan bersih, setelah kita melakukan aktivitas, ya, nah, lingkungan itu tempat kita duduk tadi, kemudian kembali bersih lagi. Kemudian yang kedua, mengelola air dengan bijak. Ya, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya menggunakan air itu dengan bijak. Beliau memperingatkan umat Muslim untuk tidak membuang-buang air, ya, bahkan dalam keadaan berlimpah. Ya, walaupun kita ya utamanya di sekitar kampus, gitu ya, karena merupakan daerah rendah, gitu ya, tidak pernah punya masalah air, gitu ya. Tapi di bagian saudara kita di Sukoharjo bagian selatan, Wonogiri, gitu ya, ini selalu bermasalah dengan air. Di Insya Allah besok tanggal 10 ya Pak Dekan Geografi dibantu oleh Lazismo gitu ya, yang kebetulan nanti saya diminta untuk mewakili Lazismo gitu ya, itu akan menyumbangkan ya satu tangki besar 5.000 liter gitu ya untuk saudara kita di Slogoimo ya. Teman-teman fakultas ini kemudian bisa menemukan sumber air, dan jauh tahun sebelumnya anak-anak Giri Bahama Fakultas Geografi itu telah mendampingi masyarakat di Pucung ya, di Kecamatan Eromoko ya, dengan membendung sungai bawah tanah dan kemudian mengangkatnya menjadi sumber air itu. Masyarakat sangat senang gitu ya dengan upaya-upaya yang kita lakukan gitu. Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat Muslim memberikan panduan yang jelas mengenai perlunya menjaga lingkungan. Dalam ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, ya, Allah menegaskan pentingnya menjaga alam semesta yang Dia ciptakan. Umat Muslim diharapkan untuk tidak merusak lingkungan dan bertanggung jawab dalam menjaga keindahan dan keberlanjutan bumi. Nah, semoga kita semua dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita bersama-sama menerapkan ajaran Islam tentang kebersihan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Dengan menjaga dan merawat lingkungan, kita menyampaikan ya, cinta dan rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerahnya. Bersama-sama kita bisa menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk generasi masa depan kita. Yuk, mulai dari sekarang. Berikan cinta dan perhatian kita bagi lingkungan sekitar kita. Saya kira itu Pak Choi apa yang bisa saya sampaikan untuk sekedar mengingatkan utamanya pada diri saya yang kebetulan diamani menjadi ketua majelis pemberdayaan, yang tentunya ini juga harus terus kita tumbuhkan di dalam gerakan-gerakan kita untuk mencintai lingkungan, karena majelis pemberdayaan masyarakat tidak bisa lepas dari majelis lingkungan hidup, tidak bisa lepas dari majelis ekonomi, yang tentunya juga tidak bisa lepas dari majelis apa itu
yang lain gitu ya. Sehingga kita harus secara sinergis menjadi bagian dari dakwah bilhal kita. Dakwah di dalam lingkungan ya seperti tadi, ya gerakan-gerakan yang bagaimana kemudian menjadikan lingkungan itu nyaman. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus sudah menyampaikan materinya. Ada beberapa hal yang kami catat dan perlu di-highlight. Yang terakhir tadi tentang mencintai lingkungan. Nah, ini mungkin menjadi tema diskusi yang menarik ya. Mencintai. Wah, kalau dalam film Sun Gokong ada tokoh namanya Patkai ya. Bentuknya apa hewan babi itu. Dia mengatakan bahwa cinta itu deritanya tiada akhir. Nah, Hmm. mencintai lingkungan ini apakah juga deritanya tiada akhir ini ya? Karena kalau kita lihat eh, kenyataan, khusus di Indonesia ya, eh, dalam 10 tahun terakhir ya, kebakar apa pembabatan hutan itu 3 kali lipat dari periode sebelumnya. Nah, ini Hmm. kerusakan lingkungan yang sangat parah ini. Padahal kita katanya mencintai lingkungan ya. Bahkan warga Muhammadiyah em, ya sudah jelas ya di mana pedomannya dalam akhlak terhadap lingkungan. Tetapi kenyataannya lingkungan kita di Indonesia ini masih jauh dari eh, selamat begitu ya. Baik, kita buka termin 1, sudah ada satu yang acung. Silakan yang lain segera ngacung, nanti kita tunjuk untuk kita persilakan untuk bertanya. Silakan yang bertanya kami harap untuk open video ya. Ini yang sudah ngacung Pak Wahid Wahid Daga. Silakan Pak Wahid. Ji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Eh, Ngapunten kalau untuk open video karena komputer saya belum saya konekkan dengan kamera. Belum. oke. Jadi nggak. Ya. Oke Pak, nggak Eh, apa-apa Pak. Silakan. Nggih. Ngapunten izin bertanya. Problem terkait dengan lingkungan ini adalah problem yang sedikit banyak adalah hal yang sulit dan diabaikan oleh masyarakat, nggih. Jadi ini yang menarik. Nah, pertanyaan saya adalah eh, dari Muhammadiyah sendiri begitu ya. Apakah ada misalkan tindakan konkret untuk pembuatan atau mungkin pengelolaan sampah? Karena kan dalam tataran apa ya? Dalam tataran ide atau gagasan mungkin banyak sekali ide-ide terkait misalkan pengelolaan sampah terkait dengan ekobrik dan lain-lain begitu. Nah, akan tetapi ini belum tentu signifikan untuk mengurangi jumlah sampah begitu. Apalagi Indonesia itu kan salah satu pengimpor sampah terbesar di dunia begitu ya. Jadi apakah mungkin mungkin ya kalau Pak Deko Swaji ini kan bagian geografi mungkin set atau mungkin eh, aplikasi atau pengembangan ke depannya terkait pengelolaan sampah seperti membuat insinerator untuk sampah atau mungkin pengelolaan-pengelolaan sampah yang lain begitu. Oke. Dan juga pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan eh, pemanfaatan air ya. Tadi kan disampaikan bahwa saat ini kita harus memanen air begitu. Karena ini mulai musim penghujan. Nah, problemnya adalah tidak adanya sinkronisasi antara yang pemanen dengan yang penggunanya begitu. Jadi problemnya adalah eh, air itu kan datang dari sumber gitu ya, sumber air begitu. Sumber air itu biasanya berada di gunung-gunung begitu. Nah, problemnya adalah biasanya masyarakat-masyarakat yang di sana terkesan baik dengan program pengelolaan air ini gitu ya. Jadi eh, ya sama seperti kutukan
kutukan sebuah negara yang kaya adalah mereka cenderung berleha-leha sampai lupa bahwa apa yang menjadi sumber daya alamnya itu tiba-tiba habis gitu. Mungkin usul atau mungkin pertanyaannya adalah Wajib loh Pak. Boleh tulis. usulnya mungkin pe, apa itu namanya? Sosialisasi atau mungkin edukasi terkait masyarakat-masyarakat yang di sekitaran wilayah sumber air terkait dengan upaya pelestarian air-air bersih begitu sehingga nantinya di masa depan air itu bisa dinikmati oleh anak cucu kita dan sekaligus kita menjadi pengelola bumi yang baik dengan mengelola air yang baik. Itu mungkin dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Wahid Daga dari mana nih Pak? Dari Fakultas wabarakatuh. Hukum. Hukum ya Pak ya? Ya, Iya Pak, Fakultas Hukum Pak. Oke. kan Biasanya teman sholat kita jamaah bareng futsal Pak. kemarin. Ya, Teman kita monggo. futsal kemarin. Oh iya ding ya. Yang mencetak gol. Baik, penanya selanjutnya kita tampung menjadi 3 penanya begitu ya. Oh ini ada yang lewat chat. Saya coba buka di chat ada nggak ini? Ada Pak Atwal Arifin dari FEB ya. Di UMS banyak organisasi pecinta alam. Namun, wah ini cinta lagi nih. Namun belum terkoordinasi dalam melakukan tanggung jawab lingkungan. Porsi apa yang akan diambil oleh UMS untuk menjawab tanggung jawab lingkungan? Gitu ya. Kemudian dari Pak Priyono, wah ini dari geografi sendiri ya. Sungai kita adalah penciptaan Allah untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan bumi yang satu ini. Kondisi sungai di Indonesia sudah memprihatinkan. Prof. Kus, sungai harus jadi tempat yang menyenangkan, tapi sebaliknya jadi tempat pembuangan limbah, baik rumah tangga maupun industri. Bagaimana merubah paradigma yang keliru itu tentang sungai agar keberlanjutan bumi bisa lestari? Baik, ini 3 pertanyaan dulu ya untuk termin pertama. Monggo Pak Kus bisa menjawab. Iya, terima kasih Mas Wahid. Ini teman kita sepak bola kemarin, Pak Amin. Jadi jadi ingat ya, karena beliau pencetak gol. Jadi gerakan tentang tata kelola sampah itu sudah sering kami lakukan, gitu. Dan juga teman-teman yang mengajukan kegiatan pelatihan masyarakat ya lewat dana internal kita, gitu ya, dana internal UMS. Kemudian juga saya 2 kali terima pendanaan dari Kemenristek itu juga tentang sampah ya, tata kelola sampah itu. Dan memang Mas Wahid barangkali karena lingkungan kita itu masih luas ya, membuang sampah itu masih bisa di mana-mana. Tapi tentunya kalau di lingkungan perkotaan, lingkungan itu di RT-RT yang sudah padat penduduknya, yang sudah tidak ada apa itu space untuk membuang sampah, itu kan sudah waktunya ya bagaimana masing-masing RT itu ada gerakan tadi, gerakan sedekah sampah. Karena sampah plastik itu kan bisa didaur ulang, kita bisa sedekahkan ya, dan itu menjadi masukan bagi RT kita. Ini RT saya di perumahan UMS justru setiap 1 bulan sekali gitu ya ada gerakan sedekah itu, dan ini masukan RT yang cukup besar itu ya. Plastik yang dikumpulkan, botol-botol minuman yang dikumpulkan, kertas-kertas yang dikumpulkan itu kemudian ditampung oleh ibu-ibu di RT itu, kemudian kita jual gitu ya, menjadi masukan itu. Tapi itu kan hanya sekedar, walaupun barangkali hanya sekedar untuk menampung sampah-sampah yang kemudian
kita buang, tapi kemudian bisa menjadi masukan itu. Memang kemudian kalau di contoh yang ada Jogja itu ya, yang pernah menjadi percontohan sebagai desa lingkungan itu. Jadi desa wisata lingkungan. Jadi kalau bagaimana masing-masing desa kita itu menjadi tempat yang indah bagi lingkungan kita sendiri. Ini contohnya di Gamping ya, di Sleman itu jalan ke arah Gedean itu ada teman dari UMY itu ya yang mendampingi masyarakat membentuk desa lingkungan, desa wisata lingkungan. Dia berkunjung ke sana, kalau kita berkunjung ke sana, kemudian bagaimana tata kelola sampah yang ada di sana, gitu ya. Semuanya bisa didaur ulang lah penggunaan dari sampah-sampah itu. Dan ini menjadi gerakan nyata dari masyarakat itu. Nah ini eh, mari Mas Wahid kita menjadi bagian yang semacam itu, walaupun masih dalam tataran komunitas yang kecil ya, di RT di desa kita. Kemudian pertanyaan yang lain tadi ya, ya itulah kita itu sudah punya ya, adik-adik mahasiswa yang di Sebulwaton, di IMM, gitu ya, di pencinta alam, itu kan masing-masing punya gerakan yang semacam itu, gitu ya. Nah, tentunya kita sebagai dosen, sebagai tenaga pendidikan dan pendidik itu ya, yang mendampingi mereka, mari kita dampingi mereka, gitu ya. Dan utamanya ya kita masing-masing menjadi contoh lah, gitu ya. Menjadi contoh untuk membuang sampah yang benar. Dan syukur ada dulu waktu awal EduPak itu ya, sebelum ada edutorium itu kan kami di pendidikan geografi sudah mengadakan gerakan itu ya, ada tata kelola sampah yang kemudian bisa menjadi apa itu pupuk organik gitu ya. Tapi nggak tahu sekarang alat-alat itu hilang ya dengan dibangunnya gedung edutorium. Tapi dulu sudah ada lab kehidupan di situ. Masih ingat Pak Choi ya? Atau mungkin waktu itu Pak Choi belum bergabung di WMS ya, ada di Well, sebelah barat kalau nggak salah masih sebelum. ada itu Pak, cuman nggak Nah, beroperasi. ya makanya sekarang sudah nggak ada karena sudah dibangun Ya, edutorium itu. Sehingga masih waktu ada itu tapi menjadi nggak percontohan beroperasi. kita, adik-adik mahasiswa itu kemudian, oh ini loh cara mengelola sampah itu. Kemudian ada fermentasi, kemudian menghasilkan media untuk aman yang kemudian kita tanam untuk nanam hijauan-hijauan yang kita. Artinya kita pernah, tapi ya tadi kemudian karena belum menjadi gerakan bersama kita, gitu ya, yang akhirnya kita ya menjadi terkalahkan lah kegiatan itu. Dan ini rupanya juga menjadi cerminan ya di masyarakat yang lain gitu ya. Kadang gerakan-gerakan yang semacam ini masih dianggap remeh gitu ya, masih diremehkan, belum diapresiasi ya. Tapi sekarang harus kita jadikan lampu kuning ya, warning lah gitu ya, bahwa ini akan menjadi semacam permasalahan yang akan kita hadapi dan ini sudah di kota-kota besar kan sudah, di Jogja kan sudah gitu ya, bagaimana sampah itu menjadi terhambat untuk dibuang di tempat pembuangan akhir karena sudah penuh gitu ya. Sudah penuh, kita kan tinggal waktunya gitu ya. Tata kelola Putri Cempo sebagai tempat pembuangan akhir itu kan sudah penuh juga gitu ya. Dan ini harus terus digerakkan. Kita pernah ada itu sekarang tapi nggak tahu barangnya juga itu di selatan danau itu kita menyimpan apa itu sebuah alat gitu ya yang membakar plastik tapi membakarnya dari kayu-kayuan gitu ya, dari kayu apa itu bakar lah, kemudian bisa diproduksi menjadi BBM, jadi bensin itu. Ini waktu itu kami jadikan contoh tapi ya tadi apa itu ya hilang dengan
sendirinya karena tidak terparisai. Tapi saya yakin masih di ruang yang sekarang menjadi apa itu bengkel las itu ya di pojok itu. Saya kira itu Pak Amin. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan nantinya. Sekali lagi harus terus menjadi gerakan lah yang ada di lingkungan masing-masing. Tanpa itu ya akan menjadi masalah. Oke. Yang terkait sungai tadi, Oh ya, bagaimana? sungai. Ya Pak Pri ini ya tadi sudah saya sampaikan ya. Kami di gerakan restorasi sungai ini ya, bagaimana kembalikan sungai itu menjadi habitat ikan bukan habitat sampah itu sudah dilakukan. Mari mungkin nanti di dalam apa itu menjelang 60 berapa kemarin ya 66 tahun ya 66 tahun nanti sungai di depan Siti Walidah itu menjadi sungai yang bersih, yang jernih, yang ada ikan-ikannya, bukan sampahnya. Itu namanya gerakan mengembalikan kembali ya, mengembalikan fungsi sungai itu sebagai habitat ikan, bukan bukan pembuangan sampah. Dan itu harus terus kita viralkan di dalam kegiatan-kegiatan kita. Saya pernah mengkomunikasikan dengan LPPM Solo Raya ya, bagaimana kita itu mengadakan kuliah kerja nyata terintegrasi gitu ya dari hulu gitu ya, dari Wonogiri di sepanjang Sungai Bengawan Solo gitu ya. Kita mendampingi masyarakat yang ada di tepi-tepi sungai itu. Sehingga mimpi kita kembali sebagaimana lagu legendaris dari Bengawan Solo itu menjadi tempat wisata, wisata sungai dengan kebersihannya bukan kita apa itu pergi ke sungai, tapi yang kita lihat adalah sampah dan sampah dan apa itu limbah-limbah baik industri maupun rumah tangga yang dibuang ke sungai. Saya kira itu barangkali bisa menjawab pertanyaan Pak Pri. Ya. Terus satu lagi tadi terkait pecinta alam. Jadi di UMS ini kan banyak ya UKM pecinta alam. Nah ini bagaimana Prof untuk optimalisasinya? Barangkali ada gagasan. Ya Banyak di geografi optimalisasinya, sendiri ada Giribahama iya, ya, di hukum ada Rekta, di iya. Undip, di Jadi tingkat UMS universitas Malimba. kan ada Malimpa ya. Jadi rupanya adik-adik masih banyak di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan ya, dalam tanda petik lah. Mereka kemudian berlatih apa itu eh, oh, pakai pakai kapal itu. Tapi di danau, gitu. Mimpi saya mereka tidak bergiat di danau kita di sebelah timur Siti Walidah itu, tapi ketika berlatih apa itu perahu itu kapal itu ya di sungai di depan itu sambil terus membersihkan sampah-sampah yang ada itu sehingga itu ya tadi semacam mengoptimalkan ya kegiatan mereka, edukasi mereka itu sambil berlatih mengedukasi juniornya di dalam apa itu mempersiapkan relawan banjir gitu ya, dengan kapalnya, tapi juga sekaligus latihan mereka di sungai depan kampus itu sambil terus menjaga sungai. Jadi semacam itu ya istilahnya menjaga sungai ya, dari sampah-sampah itu. Saya kira itu Pak Amin. Jadi optimalnya gerakan mereka adalah dengan kita melakukan pendampingan nyata dan aksi-aksi yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, itu termin satu ada beberapa pertanyaan. Kami buka termin kedua. Sebelum kita buka chat, ini banyak sekali yang bertanya melalui chat. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, Ibu dan Bapak. Silakan.
Silakan yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand, kemudian open mic lah minimal ya. Kalau tidak bisa open video. Ya. Bu Endang, Prof. Endang mungkin ingin bertanya. Ini mengomentari cinta deritanya tiada akhir ya. Ya ini mencintai lingkungan itu deritanya tiada akhir. Ini buktinya Pak Kus sudah bertahun-tahun ternyata ya sungai kita masih rusak ya, sampah di mana-mana. Silakan yang ingin open mic. Kalau tidak ada, saya langsung buka chat. Eh, ada banyak pertanyaan ini, Pak Gus. Kalau saya kumpulkan, apa? Kalau saya kategorikan ini, ada yang terkait dengan sampah ini ya. Lebih lanjut tentang sampah ini banyak sekali ya. Ada salah satunya misalnya dari Pak Wahyu Indradi ya. PLTS ya, tenaga sampah sudah hadir di Solo, Putri Iya, Cepo, bagaimana komentarnya? Kemudian ada juga dari Pak Syarif Hidayatullah ini. Pak Syarif Hidayatullah ini dari fakultas apa ya? Halo Pak Syarif, halo. Beliau mengomentari, LJM, Pak. oh ya dari LCM ya Pak Syarif. Ini bertanya ya, apakah UMS ini eh, sudah ada kebijakan yang menyatakan bahwa setelah selesai rapat atau acara lainnya, peserta wajib buang sampahnya sendiri-sendiri, snack, botol minum, dan seterusnya ya. Ada nggak sih kebijakan seperti itu? Wah, ini nanti Prof. EM nanti ini yang bisa jawab nih. Karena beberapa kali terlihat sebagian orang masih sering ditinggal di meja begitu saja, gitu ya. iya, Mengandalkan cleaning service mungkin gitu ya. Nah, apakah itu mandatory untuk membuang sampah dan seterusnya. Terus ada juga ini dari Pak Sinung Aribowo, Pak, dari FEB terkait sampah. Apakah ada upaya dari Muhammadiyah berusaha mengatasi permasalahan sampah dengan menerapkan konsep seperti bank sampah? Wah, ini di UMS ini ada bank sampah sih. Ya, apakah ada pemilahan sampah di UMS? Nah, ini juga menarik ini. Itu nanti ditanggapi Pak. Silakan terkait sampah dan manajemennya. ya. Terima kasih dari Pak Wahyu tadi terkait dengan pembangkit listrik tenaga sampah ini di beberapa kota besar sudah, di Solo alhamdulillah sudah beroperasi mahal ya. Dan itu memang butuh juga pendampingan karena alat itu kan juga apa agak agak rentan terhadap kerusakan ya. Karena tadi harus dimulai dengan memilah-milah sampah ya untuk dijadikan pembangkit pembangkit listrik itu. Dan ini akan terbantu karena kalau di masing-masing lingkungan kita itu sudah memilah-milahkan sampah lebih dahulu gitu. Karena itu alat itu mahal, pembangkit listrik tenaga sampah itu mahal. Yang tadi saya sampaikan, LPPM pernah beli ya, dari aktivis Muhammadiyah juga di Tegal itu. Ya, waktu itu kami pesan alatnya setidaknya untuk skala kecil, ya, tapi tentunya memang itu biayanya agak mahal ya. Dan kita itu kan menjadi orang yang tidak sabaran gitu, maunya instan. Sementara plastik itu bisa menjadi bensin itu Pak Coy dan Bapak Ibu yang lain itu kami sudah membuktikan hasil dari alat yang kita juga beli itu ya. Eh, ya tadi plastik itu bisa dijadikan menjadi BBM. Itu sekali lagi untuk skala kecil. Apapun tadi yang kecil-kecil itu karena kalau banyak dilakukan di masing-masing RT itu ya, waktu lama itu ya, saya mendampingi Prof Kun itu ya di salah satu perumahan di Karanganyar itu yang kebetulan diresmikan oleh Pak Yuli, Pak Bupati. Pak Bupati malah sudah menjanjikan itu ya, tolong terus didampingi RT-RT yang lain itu. Siap setiap RT dengan apa itu, dengan motor sampah itu ya. Tapi sampah yang
masing-masing rumah tangga itu sudah dipilahkan itu, sehingga relawan yang menjadi pengelola bank sampah itu dimudahkan. Kita itu kan malah di masing-masing RT yang kita lihat gitu ya, pemulung itu kan sebenarnya relawan ya, yang sudah memilah-milahkan sampah kita itu. Tapi kan kadang ada tulisan pemulung dilarang masuk gitu ya. Jadi mereka kan sebenarnya bagaimana mereka masuk itu sudah kita eh, pilahkan sampah di masing-masing rumah kita. Ini Pak, monggo, gitu ya, dibawa, nggak usah dibeli, gitu ya, sampah-sampah itu. Mereka kan dimudahkan. Saya kira itu Pak Amin. Kemudian tadi pertanyaan kait dengan apa tadi ya belum ya? Ya, yang terkait kebijakan sampah di Oh, UMS. kebijakan. Nah, ini apakah Nah, ada monggo ini kan pemilahan sampah setiap atau kita sampah di laut? melakukan kegiatan kan selalu diumumkan ya bahwa ada mohon ya masih masih himbauan ya sampahnya untuk ditempatkan tertentu nanti adik-adik mahasiswa akan mengambilnya ya tapi rupanya ya tidak dikumpulkan di tempat tertentu ya masih kesadaran kita itu kan masih rendah tapi apapun harus selalu kita ingatkan di kegiatan-kegiatan itu. Karena adik-adik mahasiswa itu betul-betul ya mereka sudah membentuk komunitas itu kok. Ya komunitas tata kelola sampah, bank sampah gitu. Marilah kita dampingi mereka, mereka sangat senang gitu ya. Untuk tapi kita sebagai pendamping ya harus menjadi contoh gitu. Saya kira itu Pak Joy. Yang terkait kebijakan di UMS, Pak, terkait pengelolaan sampahnya bagaimana, Pak? Pak Apakah Amin. kita juga sudah ada pemilahan atau masih campur baur malahan ini? Atau Ya ada bank sampah awal-awal di dulu UMS? itu kan tempat sampah kita itu kan ada tiga itu ya, ada lubang itu, ada apa? Ada tiga tempat itu ya, mana yang plastik, mana yang seperti umumnya yang ada di rumah-rumah sakit itu. Tapi sekarang kan kayak apa, ditenderkan dengan apa itu dengan cleaning service ya, sehingga tempat-tempat sampah kita yang tiga macam itu sekarang kan nggak pernah terisi itu ya termasuk yang ada masih ada satu itu yang di sebelah barat Siti Walidah itu saya lihat juga nggak berfungsi. Nah, kemudian jasa cleaning service kan sudah mengumpulkan sampah-sampah di ruang-ruang kita. Dulu ya tadi sudah saya sampaikan dulu di awal Edu Pak gitu ya. Namanya kan Edu Pak dulu ya, bukan Eduterum. Tapi Edu Pak itu kan kita eh, di pendidikan geografi sudah diberi amanah oleh Pak Bambang Setiaji waktu itu rektor untuk ada space kita mengolah sampah itu. Tapi begitu dibangunnya edutorium, space itu hilang termasuk alat-alatnya. Ya, barangkali ini masih harus segera kita bangun kembali Pak EM dan Pak Tor itu ya. Ada space untuk tata kelola sampah, paling nggak untuk edukasi lah sampah. Ya, betul juga ya, Pak ya. Ini perlu dipikirkan kembali ini tentang persampahan di UMS. Bahkan ini Pak Sidik Setiawan ini juga bertanya, sebetulnya dalam sehari itu UMS menghasilkan sampah berapa kilo atau berapa ton ini sudah ada datanya atau belum? Apakah dipilah organik anorganik apa ya dicampur begitu saja? Nah, ini memang perlu Ya, dipikirkan yang kembali. jelas dicampur ya. Setelah ada jasa cleaning service kan dicampur itu ya. Mereka Ya, mempunyai di mana kita belum ada semacam penelitian kecil-kecilan ya. Kita itu sebenarnya tiap hari ada berapa sampah itu ya. Ya, berarti di bisa. UMS sendiri belum mendukung ke 3R itu ya Pak ya, reuse, Ya belum. itu ya. Kita masih Iya, konservatif berarti ini ya. Waduh. ya Mas. Ya, tapi ada adik mahasiswa yang aktivis di 10 tahun di anu kan tapi ya masih gerakan kecil-kecilan ya. Kalau itu menjadi kebijakan universitas saya kira bagus.
Ya, dan just ada space itu. Pak Amin tambahin Mau Pak PM Amin. nanti ada itu. wah, iya. UMS berarti kalah sama RT saya ini, Pak. RT saya sudah ada pemilahan. Ya, Betul ini ya. perlu dipikirkan kembali. Baik, kita Ada buka tambahan Pak Amin. termin ketiga selanjutnya. Halo Pak Silakan Amin. yang ingin bertanya secara langsung. Wah, ini Prof. Anam ini kok open mic. Monggo Prof. Anam, apakah akan bertanya? Anu saja mau menyampaikan Halo? informasi. Bisa ya? Suaranya kecil sekali, Pak. Prof, Halo, halo. kecil Masih sekali. kecil. Suaranya kecil, Prof. Wah, besarkan susah nih. Nggak bisa nangkep saya juga. Ya lanjut kalau gitu lanjut. Oh, lanjut saja. Oke, oke. Baik, silakan. Ada lagi yang ingin secara langsung berinteraksi dengan pembicara kita? Silakan. Ya, kalau tidak saya buka chat lagi. Hmm. Ini saya kumpulkan kategori kebijakan ini, Prof. Gus ya. Ada pertanyaan terkait kebijakan pemerintah terutama ini ya. Setelah tadi kita di mikro UMS gitu ya bicara tentang sampah, ini terkait kebijakan. Ini dari Pak Soleh Amini dari psikologi. Halo, salam Pak Soleh. Apa kabarnya? Pak Sony nama kerennya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Oke. Pak Amin. Kabar Ya, baik, sehat iya, iya. walafiat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Prof. Koswaji. Iya. Ya, Salam, mohon doanya di beliau sobat Pak saya. Soleh menuliskan panjang ini alam dan segala isinya adalah mutlak Allah. Akan tetapi Allah telah memberikan delegasi kepada manusia ya, kita sebagai khalifah. Tapi banyak manusia yang menyalahgunakan ya, hak delegatif tersebut. Ya, mengeksplorasi, tapi sayangnya eksplorasinya dilakukan dengan cara yang salah sehingga terjadi kerusakan alam. Pertanyaan beliau, bagaimana kita ya umat Islam khususnya warga Muhammadiyah harus bersikap dan bertindak dalam menghadapi perusak-perusak alam yang berkedok pembangunan. Wah, bagaimana ini warga Muhammadiyah harus bersikap terhadap para perusak alam yang berkedok pembangunan dan pengembangan ekonomi. Kemudian ini pada pertanyaan senada ini dari Pak Didik Haryono. Pak Didi ini dari fakultas apa ya? Halo Pak Didi? Ya, Pak Didi ini juga menyoroti bahwa eksplorasi tambang dan seterusnya di Indonesia ya banyak mengakibatkan kerugian dan kerusakan. Bahkan ya beberapa kali kita lihat salah satu buktinya terjadi banjir bandang begitu. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kita umat Islam khususnya warga Muhammadiyah harus bersikap dan bertindak terhadap kebijakan yang merusak alam ini. Ya, itu pertanyaan yang terkait kebijakan. Monggo Prof. Gus. Terima kasih sobat saya Pak Sony ini. Sama-sama wakil dekan 3 ya waktu awal Pak Malik. Hanya dia lebih populer di Facebook gitu ya sebagai relawan. Pak Sony, saya kira kalau dalam konteks kebijakan kita kan juga pernah menang ya di Mahkamah Konstitusi terkait dengan air ya. Apa itu karena air ya setelah pemain awal itu Aqua ya sekarang kan banyak sekali pemain-pemain baru ya. Itu kan investasi asing ya. Undang-undang tentang air kan kita gagalkan tapi kan sampai sekarang ya kemenangan itu belum belum diimplementasikan. Kita masih selalu membuka investasi kaitannya dengan apa itu eh, tata kelola lingkungan kita termasuk air ya. Itu yang jelas air itu ya.
apalagi hutan yang kemudian dijadikan sebagai lahan sawit itu kan hampir semua. Kalau dulu kan namanya perkebunan sawit itu kan perkebunan inti rakyat, rakyat yang punya. Ya, tapi sekarang rakyat nggak punya, rakyat dipinggirkan. Ya, itu. Dan banyak sekali lah undang-undang tentang tadi air, tentang hutan gitu ya, yang selalu pemerintah kita ini berpihak pada konglomerat gitu ya. Ya, masalah lingkungan itu kan banyak juga yang kemudian terkalahkan ya. Ini Pak Prof. Absori itu beberapa kali mendampingi masyarakat yang kemudian terkalahkan karena menghadapi sebuah apa itu ya industri ya, usahawan konglomerat yang mengelola apa itu merubah lingkungan itu. Saya kira itu Pak Sony, artinya Muhammadiyah kan sudah ada pendampingan ya bahwa undang-undang kita itu tidak berpihak. Kita kembali pada undang-undang yang seharusnya menjadi pedoman ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu ya, bumi, air dan seisinya yang apa itu untuk kesejahteraan masyarakat itu kan harus dikelola oleh negara. Tapi kan sekarang sekian puluh tahun dikelola oleh apa itu konglomerat ini yang kemudian mereka pasti mengambil keuntungan ya, apa persen yang harusnya kembali ke masyarakat toh tidak kembali. Dan itulah saya kira Pak Sony jadi tim suksesnya perubahan itu ya, banyak sekali perubahan yang harus dilakukan Pak Sony. Ah, Oke, kemudian tadi dari Pak apa tadi Pak artinya Pak Coy ya, saya malah lupa yang pertanyaan berikutnya. Oke, sama Pak tentang kebijakan pemerintah karena Hmm. ternyata ya banyak kerusakan lingkungan ya, akibat pertambangan di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa sendiri juga ya, di ya Hmm. tadi dicontohkan di Wadas gitu ya, Iya, ya. merusak lingkungan. Ya, hanya kita nggak apa itu ya, pemerintah kita kalau dikatakan tidak mungkin salah, ya, kurang gitu, ya. Kurang maksimal Kurang maksimal. keberpihakan, kurang maksimal keberpihakan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi masih untuk kesejahteraan mesin-mesin politiknya gitu ya. Nah inilah yang harus dilakukan perubahan gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang melakukan perubahan lah gitu ya, untuk itu. Dan sekali lagi Muhammadiyah sudah mengkoreksi undang-undang yang selalu tidak berpihak pada masyarakat. Ya, kita pernah menjadi pemenang undang-undang tentang tata kelola air itu, tapi sekali lagi setelah itu ya karena tidak punya push ya untuk menekan gitu ya, ya akhirnya hanya sekedar dokumentasi bahwa undang-undang itu sebenarnya sudah nggak boleh berlaku lagi ya, setelah dikalah oleh Muhammadiyah, tapi toh karena izin untuk investasi tata kelola air itu ada pada mereka, mereka kemudian sudah membuat industri itu, gitu ya. Kan selalu gitu ya. Hampir semua industri-industri kita yang kemudian merusak lingkungan kan belum diawali dengan AMDAL, termasuk Hmm. yang kemarin jadi kasus di mana itu, di Rempang itu kan. Itu kan belum ada AMDALnya, tapi dipaksa berdiri dulu. Itu hampir semua kawasan industri di kita kan gitu. Tidak diawali AMDAL, tapi ada dulu lah. Nanti beres, dibereskan. Ya. Dan masyarakat biasanya apa itu dibenturkan ya elemen-elemen masyarakat yang pro dan yang kontra itu. Mereka akan berkelahi gitu ya. Ini kan klasik gitu ya. Hal-hal yang klasik yang ada di negeri ini. Saya kira itu Pak ini dan Bapak-Bapak yang lain. Oke, ini masih banyak ini Pak pertanyaannya. Kita ini sampai jam Tapi berapa ini? mohon maaf Mungkin diakhiri ya. Karena ada oh, rapat
dengan prodi, kaprodi. Ini banyak ya Pak pertanyaannya. Kaitannya dengan KKN ini kebetulan akan ada FGD untuk Oh seluruh gitu ya. prodi dan kemahasiswaan. Kita akan rencananya akan mewajibkan kembali kuliah kerja nyata itu. Tapi ini baru dimulai bahwa nanti di tahun 2024 itu kita akan menjadi tuan rumah ya untuk pelaksanaan KKN MAS. Nah, Pak Rektor itu kan itu Oke. sudah menginginkan sekali KKN itu Hmm. berlangsung kembali. Nah, ini hari ini jam 10 Ya. akan dirapatkan ini. Dan Wah, mohon sayang maaf sekali saya. Pak. Banyak sekali nih saya sudah list nih. Ada yang bertanya tentang Walbaya, ada yang tentang deep ekologi, ada yang macam-macam ini Pak. Tapi ya, bagus ada acara lain. Baik, mungkin sebagai penutup, mungkin close statement Pak dari Pak Kus Waji, monggo Pak. Ye, Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, marilah kita kembali pada tugas kita sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi, kita sebagai warga Muhammadiyah, eh, gerakan, ya, gerakan, ya, namanya gerakan dakwah itu di sini dalam konteks lingkungan ya gerakan melestarikan lingkungan itu harus terus kita upayakan, mulai dari diri kita sendiri, RT kita, RW kita, desa kita, dan terusnya ya kalau kita di kampus ya kampus kita itu harus menjadi bagian itu ya kebijakan-kebijakan yang tadi disinggung oleh Ibu Bapak yang bertanya mudah-mudahan segera ditangkap sebagai kebijakan yang ada di UMS gitu ya bahwa UMS telah mengapresiasi itu karena sudah masalahnya sudah hanya kebetulan karena Edupak dijadikan edutorium, kemudian space itu hilang. Sekarang bagaimana itu bisa dibangun kembali, kita bisa menjadikan edukasi untuk adik-adik kita di tingkat SMA, SMP, SD, kemudian MI, dan juga TK gitu ya, bahwa kampus ini harus menjadi ajang edukasi untuk semua ya untuk semuanya utamanya untuk lingkungan ini. Anak adik-adik kan senang itu ya, adik-adik kita yang akan melihat kampus ini bersih, kampus ini benar-benar peduli terhadap lingkungan, akan menjadi mimpi mereka gitu ya, akan masuk UMS. Saya kira itu Pak Amin closing statement yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kus buat diskusi yang menarik. Masih banyak yang belum dibahas ya, tapi tidak apa-apa. Nanti malah ini menjadi, kalau perlu ada seri kedua ini Pak Kus ya. Tema tentang lingkungan di UMS ini ya. Baik, tadi Pak Kus menyampaikan bahwa ini sebagai bagian dari dakwah yang berkemajuan dari Muhammadiyah ya dengan melestarikan lingkungan. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih sekali atas atensinya dan juga kontribusi pertanyaan-pertanyaannya sehingga membuat webinar ini menjadi good. Mohon maaf dari saya moderator kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.